ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar. Shalom adik-adik semuanya. Kembali lagi kita di dalam ibadah online minggu ini. Gimana nih kabar adik-adik semua? Kak Debbie tanya sekali lagi ya, tapi jawabnya harus lebih semangat. Adik-adik gimana kabarnya? Puji Tuhan deh kalau luar biasa. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yuk kita cek sama-sama. Ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Adik-adik semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Kalau sudah siap, adik-adik bisa bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Yesus di dalam rumahku. Nyanyinya harus dengan semangat. Ayo teman-teman, undang Yesus di dalam rumah kalian. Yeay! Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Kusi-kusi hey, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey. Jesus meregaman hey, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Adik-adik, sebentar lagi kita akan berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi satu pujian dengan judul Yesus angkat bebanku. Adik-adik nyanyinya bisa pakai gerakan ya. Yesus angkat bebanku,
Adik-adik bisa duduk kembali ke tempat duduknya. Sekarang kita mau berdoa yang dipimpin oleh Kak Dea. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Tapi sebelum itu adik-adik harus lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami setiap harinya. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik masih semangat? Kakak tanya sekali lagi, adik-adik masih semangat? Kalau masih semangat, kakak undang bangkit berdiri lagi. Kita angkat satu pujian dengan judul Big or Small. Adik-adik nyanyinya bisa sambil pakai gerakan ya. Pujian lagi dengan judul Allah Sanggup. Amin. Apa yang pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Katakan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, oh, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Kau yang percaya bersama, Allah sanggup.
yang mengasihi Dia. Lambaikan tanganmu. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Dia selalu sanggup menolong engkau dan saya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang percaya, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Tepuk tangan bagi Dia. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan yang dipimpin oleh Kak Gatan. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau mengumpulkan persembahan kita dulu. Nah, adik-adik bisa sediakan amplop seperti ini. Nah, adik-adik bisa tuliskan nama dan tanggal di dalam amplop tersebut. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita satu di dalam doa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami anak-anak-Mu ingin mengumpulkan sebagian dari persembahan kami ya Tuhan. Tuhan, tolong Kau berkati persembahan kami supaya dapat menjadi berkat bagi pelayanan-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, haleluya, amin. Nah, sambil dikumpulkan persembahan kita supaya lebih semangat, kita sambil angkat satu pujian ya. Judulnya Bawa Persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih adik-adik semua? Semoga adik-adik dan juga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Hari ini kakak mewakili kakak-kakak sekolah minggu untuk menyampaikan pengumuman. Karena pandemi COVID-19 ini belum juga berakhir adik-adik, jadi kegiatan sekolah minggu kita masih diadakan secara online ya. Nah adik-adik, virus corona ini kan setiap harinya semakin bertambah. Untuk itu, kita semua harus menjaga kesehatan kita. Kakak mau mengingatkan adik-adik semua untuk selalu rajin mencuci tangan, dan juga kalau misalnya adik-adik lagi ada aktivitas di luar rumah, adik-adik bisa pakai hand sanitizer ya. Adik-adik juga jangan lupa selalu memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Selain rajin mencuci tangan dan juga memakai masker,
Adik-adik juga harus makan makanan yang sehat dan juga yang bergizi ya. Dan juga diimbangi dengan olahraga. Lalu adik-adik juga harus istirahat yang cukup. Jangan suka begadang ya, karena kalau keseringan begadang itu nggak bagus buat kesehatan. Dan yang terakhir, adik-adik jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan supaya kita semua selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari segala penyakit. Kakak mewakili kakak-kakak sekolah minggu yang lain mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai tanggal 12 September. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga adik-adik kiranya selalu bertumbuh di dalam iman. Sekarang tiba saatnya untuk adik-adik pisah kelas. Adik-adik bisa beribadah di kelasnya masing-masing ya, yaitu di kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan juga kelas remaja. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak-kakaknya di kelas besar. Oke, sebelum kita berdoa, sebelum kita mendengar cerita, kita mau puji nama Tuhan dulu. Kita puji nama Tuhan dengan judul Mari Kita Bersukaria. Musik! Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang dihadirkan. Mari kita bersukaria. Oke, sekarang kita mau mendengarkan cerita. Tapi sebelum kita mendengar cerita, kita mau berdoa dulu. Ayo, kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, lalu tutup matanya. Kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan cerita. Tolong Engkau berkati yang menyampaikan cerita firman-Mu dan kami yang mendengarkan, supaya apa yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi kami semua. Inilah doa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kakak mau tanya sesuatu nih ke kalian. Apa sih fungsinya nama itu? Misalnya kita nggak punya nama nih. Misalnya kita nggak punya nama. Masa nanti kita dipanggil, kamu yang pakai baju putih, kamu yang punya mata dua. Gak enak kan dipanggil gitu? Nah, itu tuh fungsi nama, supaya kita itu bisa dikenal secara pribadi. Dan kita juga enak dipanggilnya. Nah, saat kita lahir atau kita baru bayi nih, kan orang tua nih yang beri nama kita, yang kasih nama kita. Pasti nama kita tuh punya arti sendiri. Ya nggak? Coba deh nanti tanya ke orang tuanya, apa sih arti nama kalian? Nah, pasti orang tua nih kayak punya pengharapan nih dari nama yang mereka kasih ke anaknya. Pasti itu. Misalnya dia harapin anaknya nanti bisa jadi orang hebat. Dan juga ya, pasti kita nih juga seneng nih kalau misalnya nama kita diingat. Ya enggak? Ya enggak. Kakak aja seneng loh kalau nama kakak diingat oleh guru kakak. Jadi kita juga harus ingat nama orang nih. Habis itu nyebutinnya juga benar. Jangan salah-salah. Nanti orangnya marah lagi. Oh iya, kalau nama kita juga diejek-ejekin orang nih, pasti kalian rasanya kesel kan? Masa namaku diejek-ejek gitu, dialog-alog gitu, gak suka deh aku. Pasti marah kan? Ya, pasti marah dong, kan nama itu sangat penting bagi kita. Nah, begitu juga dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah juga punya nama nih. Dia memberi 2 nama kepada Musa. Yang pertama namanya adalah Aku adalah Aku. Lalu yang kedua adalah Aku adalah Allah
Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, biasanya kita juga menyebutnya dengan nama Allah, yang berarti Maha Kuasa, Kekal, dan Bijaksana. Lalu, kita juga biasanya menyebut namanya dengan nama Tuhan, yang berarti penguasa segala sesuatu. Nah, kita aja sebagai manusia nih, menjaga baik nama kita nih. Pasti kan? Gak mau kan kita nama kita diejek-ejek orang? Nah, terus bagaimana nih sikap kita dalam menjaga nama Allah? Nah, nama Allah itu suci nih, karena Allah itu suci adanya. Jadi, Allah itu memberikan hukum yang khusus tentang namanya. Ayo, masih ingat gak? Di 10 hukum Tuhan itu ada di hukum keberapa? Ayo, ada di perintah keberapa? Ya, ada di perintah yang ketiga. Kita bisa lihat di Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-7. Nih. Kita lihat di sini, di bawah sini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, sudah jelas kan bahwa kita itu nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan nih. Tapi kenapa ya Tuhan itu menyatakan namanya kepada kita? Nah, supaya kita itu dapat berdoa, lalu kita bisa memuji nama Tuhan, lalu kita juga bisa menceritakan segala perbuatannya yang ajaib. Lalu kita dapat berseru kepadanya untuk melindungi kita, karena Allah itu hadir dalam namanya. Oke, jadi ya, waktu itu tuh ada seorang pemuda. Dia itu mengenal Allah. Dia itu juga mengasihi Allah nih adik-adik. Nah, dia itu mengalami kuasa Allah dan namanya. Kira-kira apa yang terjadi ya? Waktu itu dia tuh mau bertempur tuh. Dia mau bertempur di suatu perang. Kalau kalian penasaran nih, kita dengar aja ya langsung cerita dari kamu nih. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti baik dong kayak kakak di sini. Hari ini Kak Monik mau bercerita dengan tema jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, cerita hari ini terdapat di Perjanjian Lama. Nah, adik-adik bisa lihat ya di sini. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Beratus-ratus tahun sesudah Tuhan memberikan 10 perintah Allah, bangsa Israel menjadi bangsa yang sangat kokoh. Raja pertama bangsa Israel adalah Saul. Jadi sebenarnya Saul adalah raja yang perkasa karena Saul diurapi oleh Tuhan. Tapi karena Saul nggak mau dengar apa kata Tuhan lagi, Tuhan nggak lagi menolong Saul. Raja Saul menjadi lemah dan bimbang akan dirinya dan akan Tuhan. Sehingga tentara-tentara Israel gak mempunyai lagi raja yang gagah dan pemberani. Tentara-tentara Israel menjadi sangat takut karena musuh-musuh mereka datang. Dulu nama Saul sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa kafir. Tapi keadaan itu sudah berlalu. Tentara Filistin dengan berani dan gagah memasuki wilayah bangsa Israel. Apakah yang dapat diperbuat oleh Raja Saul? Raja Saul mengumpulkan tentara-tentaranya. Tentara Filistin berdiri di satu bukit, tentara Saul berada di bukit lainnya. Tetapi mereka belum masuk ke dalam pertempuran. Apa sebabnya? Setiap pagi dan sore, seorang pendekar perang Filistin keluar dari barisan tentara Filistin. Tingginya hampir 3 meter. Dan ia membawa lembing dengan ujungnya dari besi yang beratnya hampir 7 kilogram. Pembawa perisainya berjalan mendahuluinya. Ia berteriak ke arah tentara Israel. Apa yang kalian lakukan di situ dengan mengatur barisan? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah tentara Saul? Pilihlah di antaramu seorang untuk melawan aku. Jika ia bisa mengalahkan aku, kami akan menjadi hambamu. Tapi
Kalau aku yang menang, kalian semua menjadi hamba kami. Tidak ada seorang pun yang berani menghadapi tantangan itu. Sehingga penghinaan berlangsung selama 40 hari. Di antara tentara-tentara Saul terdapat 3 pemuda dari Bethlehem. Mereka bernama Eliab, Abinadab, dan Syama. Kakak beradik itu adalah anak-anak Isai. Isai menyuruh Daud, anak bungsunya, untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya. Daud dengan senang hati melakukan tugas itu. Keesokan harinya, Daud pergi ke bukit di mana tentara-tentara Israel berkemah. Setiba Daud di sana, mau tahu nggak cerita selanjutnya? Kalau mau tahu, yuk kita tonton cerita selanjutnya. Eliab, seorang anak lelaki mencarimu. Daud, mau apa dia kemari? Membawakan makanan dari ayah kalian. Oh, aku lapar sekali. Halo, Kak. Mana makanannya? Kenapa kau kesini, Daud? Seharusnya kau menjaga domba-domba. Ayah menyuruhku mengantar makanan ini. Dan kau semangat datang ke sini dengan harapan kami akan mengizinkanmu bergabung dengan kami? Aku mohon, Eliab, sebaiknya kau pulang, Daud. Ini bukan permainan. Ini adalah perang. Israel, kami lelah dengan kelambanan kalian. Suruh pemberani kalian bertemu denganku di Bukit Ela sekarang juga. Atau letakkan tombak kalian dan menyerahlah. Bagi siapa saja yang bisa menyerahkan kepala Goliat padaku, akan kuberi kekayaan yang berlimpah dan juga akan aku nikahkan dengan putriku. Israel, ini kesempatan terakhir kalian. Waktu sudah habis. Aku mohon, seseorang, siapa saja, kirim saya. Siapa? Siapa yang bicara itu? Daud. Raja. Anak yang memainkan harpa. Apa ini Kurawan? Hah? Kalau tidak ada yang maju, saya yang akan menghadapi raksasa Goliat itu. Maafkan adik saya yang mulia. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Katakanlah, apa kau pernah berlatih berkelahi? Tidak, yang mulia. Tapi saya pernah membunuh seekor singa untuk melindungi domba saya. Pasti seorang raksasa tidak lebih hebat daripada singa yang lapar. Keberanian saja tidak cukup, nah. Yang mulia, Tuhan bersama saya. Tuhan dulu juga bersamaku. Kau sudah menyia-nyiakan waktu Raja Kerdil. Pulanglah, bermain dengan kambing kecilmu. Ayo. Kau, mengapa kau? Penasehat, bagaimana menurutmu? Anak itu cukup cepat. Tidak seorang pun bisa melakukan ini. Iya. Lengkapi dia. Lihat saja dia bahkan tidak bisa mengangkat pedang. Ini lelucon. Kalau saja ayah tahu Daud berbuat seperti itu, pasti dia akan marah. Tamatlah kita. Mungkin kau harus bertarung untuk menggantikan Daud. Aku? Kenapa tidak kau? Yang paling tua. Kau siap? Baju perang ini memberatkan saya. Saya akan lebih cepat tanpa ini semua. Kau tidak bisa bertarung tanpa perlengkapan perang. Saya harus melawan Goliat dari Gad dengan cara saya sendiri. Daud memungut 6 batu licin dari tepi sungai yang kering dan menghampiri Goliat dari Gad. Daud, sekarang belum terlambat untuk berubah pikiran. Tidak seorang pun akan mencemoohkanmu. Aku tahu yang kulakukan. Dia mungkin kerdil, tapi dia kerdil pemberani. Semoga Tuhan bersamamu, anak muda. Akan saya serahkan kepala Goliat dari Gad, yang mulia.
tidak salah melihat. Israel telah mengirim kutu untuk melawan Goliat sang perkasa. Kalian menghinaku, Israel! Dengarkan aku, Goliat dari Gad. Kutu bicara. Aku Daud, putra dari Jesse. Apa kau pikir aku seekor anjing yang bisa kau pukul dengan tongkat kecilmu? Ukuranmu memang besar, dan kau punya banyak senjata. Tapi aku punya sesuatu yang jauh lebih baik. Aku melawanmu atas nama Tuhan. Aku mengutuk Tuhan. Kalau begitu, kau akan mati di tanganku. Aku akan memotong setiap jarimu satu persatu dan memberi makan burung-burung dan hewan-hewan buas dengan sisa tubuhmu. Burung dan hewan buas akan mendapat makanan yang lebih banyak dari sisa tubuhmu. Matilah orang Israel. Kainku. Jangan bergerak, kutu. Di atas matanya. Itu dia titik lemah. Tuhan, arahkan tanganku jadi bidikanku tepat. Aku salah lihat. Daud kecil membunuh raksasa. Tuhan memang bersama anak itu. Jika anak itu berhasil mengalahkan prajurit terbaik kita, lalu bagaimana cara melawan seluruh pasukan? Anak itu hebat sekali. Bagaimana kita sekarang? Ini mengancam kita. Ya benar. Ayo, aduh, bagaimana? Cepat, kita pergi. Ayo saja. Kau berhasil, anak muda. Hebat! Hidup Daud! Pada hari itu, semua orang tahu siapakah Tuhan Allah orang Israel. Ia memberi kemenangan melalui Daud yang membela nama Tuhan. Daud dielu-elukan sebagai pahlawan, tapi Daud berkata di dalam hatinya, "Bukan aku yang melakukannya, melainkan Allahku melalui aku. Aku menang dalam namanya." Oke adik-adik, kita akan masuk di dalam penerapan atau respon dari cerita yang sudah dibawakan oleh Kak Monik. Sebelum kita merespon cerita yang baru saja kita dengarkan, kita menyanyi dulu dalam nama Yesus.
kita akan masuk di dalam pembahasan cerita tadi adik-adik ya, yang berbicara tentang melanggar hukum yang ketiga. Apa artinya menyebut nama Allah dengan sia-sia? Ayo, menurut adik-adik, apa artinya? Silakan jawab. Iya, kita dapat menyebut nama Allah dengan sembarangan melalui beberapa cara. Yang pertama, kita biasanya menggunakan nama Allah sebagai sumpah atau mengutuk orang lain. Nah, ini bisa disebut juga dengan menghujat adik-adik. Coba buka kitabnya di Imamat, pasal 24, ayat 10 sampai 16. Yang kedua, kita biasanya menggunakan nama Allah untuk pembicaraan yang sepele adik-adik. Contohnya banyak. Ini sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti contoh pada saat kita mendengar sesuatu yang lucu atau kita merasa takut. Kita biasa berkata seperti ini, "Ya Tuhan." Nah, ya benar nggak? Iya, betul. Itu seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu contoh yang ketiga adalah kita bisa menggunakan nama Tuhan untuk meyakinkan bahwa kita itu benar. Nah, inilah yang Tony lakukan dari cerita ilustrasi di bawah ini. Cerita ilustrasi Sumpah Tony. Pada suatu hari, Rina dan Tony menyiapkan diri untuk pergi ke sekolah. Tiba-tiba terdengar suara Rina. "Tony, mana pensilku? Kembalikan sekarang." "Aku tidak memakai pensilmu. Apa yang harus kukembalikan?" Tony menjawab adik-adik. "Kemarin sore kamu memakainya untuk menggambar. Ayo Tony, kembalikan pensilku." Rini berusaha merampas tas sekolah Tony. Tetapi Tony mempertahankannya. "Aku tidak mengambilnya. Demi Tuhan, aku tidak memakainya." "Hei, apa yang terjadi?" tanya ibu. "Kalian mau berangkat ke sekolah atau mau bertengkar?" "Ini Bu, Rina menuduh Tony mengambil pensilnya." Tony mengadu adik-adik. "Memang benar, aku melihat kau memakainya untuk menggambar kemarin sore." "Tidak betul, sudah kukatakan demi Tuhan, aku tidak mengambilnya," bantah Tony. "Sekarang Tony, tunjukkan pada Rina pensilmu. Apakah itu pensilnya atau bukan?" perintah ibu. Dengan kesal, Tony mengambil pensil dari dalam tasnya. "Lihat, pensil siapa ini?" kata Tony sambil menunjukkan pensil itu pada Rina. Rina terdiam. Pensil itu ternyata bukan miliknya. "Maaf," kata Rina perlahan. "Tapi kamu Tony, ibu dengar kamu bersumpah demi Tuhan. Hal itu tidak boleh ya," kata ibu. "Bukankah kamu baru belajar hukum ketiga?" "Teman-teman di sekolah juga sering berbicara seperti itu, Bu," kata Tony. Mungkin mereka belum tahu bahwa menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu salah dan tidak boleh. Tetapi kamu tahu akan hal ini. Nama Tuhan itu kudus dan kamu tidak boleh menyebutnya hanya untuk melindungi dirimu sendiri. Sebenarnya, Rina tahu kamu tidak berbohong. Mengapa kamu tidak langsung memperlihatkan pensilmu pada Rina? Sekarang giliran Tony berkata, "Maaf." Dalam hatinya, Tony berjanji ia akan berhenti menggunakan nama Tuhan untuk membuktikan bahwa ia berkata benar. Ia hanya akan mengatakan apa yang benar. Oke adik-adik, itu adalah cerita ilustrasi mengenai Sumpah Tony. Dari cerita di atas, berarti kita semua sudah mengerti ya, bahwa kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Karena nama Tuhan itu adalah kudus. Oke. Untuk aktivitas kita pada minggu ini masih sambungan dari minggu yang lalu ya. Adik-adik tinggal menambah hukum yang ketiga di loh batu yang sudah adik-adik buat kemarin. Ya, contohnya seperti ini. Oke, itu adalah aktivitas. Jangan lupa adik-adik kerjakan dan foto kirim ke WA-nya Kak Esther. Selanjutnya, untuk ayat hafalan kita terambil dari Keluaran pasal 20 ayat 7. Sudah buka Alkitabnya? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan.
sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Oke adik-adik, itu dulu cerita kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wih, gimana nih ceritanya dari Kak Monik? Pasti seru kan? Pasti seru dong, karena firman Tuhan itu pasti seru-seru. Oke, bentar lagi ibadah kita mau selesai nih. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat pujian. Kakak undang kalian semua untuk bangkit berdiri. Ayo, berdiri semua. Kita mau puji nama Tuhan dengan judul Aku Istimewa. Musik. Aku istimewa bukan karena kau kampus. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena kau kampus. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Semoga ibadah kami ini bisa menjadi berkat bagi kami dan bagi semua orang. Ya Tuhan, berkati juga aktivitas dan kegiatan kami pada minggu ini. Ini doa kami yang Engkau sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meski